alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'mati iman, alhamdulillah bi ni'mati Islam, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana lil Islam. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la yasifu khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, ma kana ni'matin wa minallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid An-Nur, salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan, yang mana setiap kuliah subuh mulai hari ini bergantian penceramahnya. Yang terpenting marilah niat kita datang dari rumah, dan untuk bagaimana kita khusyuk di dalam taklim, semoga tidak mengurangi khusyukan kita untuk adab bermajelis. Mari kita mendengarkan. Mohon maaf, jangan sampai kita ceramah sendiri, agar ada nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini hari yang pertama akan diisi oleh Ustadz Dr. Andes Ahmad Waduli. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Amma ba'd, ayyuhal muslimun al-kiram, jamaah salat subuh dan siang Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, tahun ini dan pagi ini merupakan sebuah karunia Allah yang besar untuk diri kita, karena kita masih dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ringan melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah, salat subuh berjamaah di rumah Allah yang suci ini. Dan alhamdulillah, tahun ini rahmat Allah masih diberikan kepada kita. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, yang tidak semua umat Muhammad dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mengawali puasa hari pertama. Mudah-mudahan harapan kita masih diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kemudahan oleh Allah menghidupkan bulan Ramadan dengan memberikan hidangan-hidangan yang istimewa, karena Ramadan itu adalah merupakan tamu kita
dan kita adalah tuan rumah. Kita tuan rumahnya di bulan Ramadan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, semestinya dan seharusnya kita ini memuliakan tamu. Lebih tamu itu tidak datang setiap hari, tidak datang setiap minggu, tidak datang setiap bulan. Tamu itu adalah tamu istimewa yang namanya Ramadan. Mugi-mugi amal ibadah kita yang tadi malam kita sudah mulai malam yang pertama, yaitu mulai sholat tarawih, senantiasa diterima oleh Allah dan mendapatkan ridwan Allah Subhanahu wa taala, dan akan datang kita kasih kemudahan-kemudahan oleh Allah, istiqomah menyelesaikan kewajiban dan sunnah-sunnah menghidupkan bulan Ramadan ini, dan kita kembali mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita merindukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghuni firdaus Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan. Wonten napa Ramadan? Begitu gegap gempitanya, begitu gembiranya kita sebagai orang beriman menyambut Ramadan. Begitu istimewanya, karena memang Ramadan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Ramadan itu ada cinta. Ada Ramadan. Ramadan itu ada cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada masjid, cinta kepada manusia. Dan Ramadan itu Syahrul Mubarak, yaitu bulan penuh keberkahan, bulan rahmat, bulan ampunan, dan bulan pembebasan bagi orang-orang yang ingin membebaskan diri dari kehinaan. Untuk itu, kalau kita menyadari hal demikian, mesti itu yang harus kita gapai. Bagaimana kita menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menggapai cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita ini terus istiqomah berintim mesra dengan Allah, yaitu berdialog dengan Allah, fal yaqra'il Qur'an. Bagaimana hati kita senantiasa terpaut tergantung di masjid. Bagaimana hidup kita senantiasa memberi rasa cinta, idkhalus surur ala qulubil mu'min, memasukkan rasa senang ke hati orang yang beriman. Lalu bagaimana kita menggapai keberkahan hidup? Lalu bagaimana dalam hidup kita senantiasa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Semuanya ada di bulan Ramadan. Bagaimana kita membebaskan diri dari kesengsaraan dan kehinaan neraka di bulan Ramadan? Sarananya
umat selain umat Muhammad. Khusus diberikan kepada umat Muhammad. Allah mengerti betapa mulianya umat Muhammad ini agar umat Muhammad tetap menjadi kuntum khaira ummah, menjadi umat yang terbaik, umat yang unggul. Maka Allah mengerti kebutuhan hambanya, lebih-lebih kebutuhan orang yang beriman akan tetap menjadi orang yang mulia kalau dia senantiasa dia masuk dalam ruang yang begitu indah, yaitu Ramadan. Karena Ramadan itu adalah sarana yang paling efektif untuk mendidik kita agar hidup senantiasa dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh masyarakat. Apa bahagianya hidup kalau Allah tidak melihat kita dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Syukurnya kepada Allah itu bukan sekadar alhamdulillah, namun bagaimana dalam kehidupan kita betul-betul kita ini mengisi Ramadan seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kehidupan kita. Ngertos panjenengan tahun depan dibentukkan oleh Allah Ramadan? Rahasia Allah. Kalau kita dalam hidup kita seakan-akan ini Ramadan terakhir, Masya Allah, kita akan bersungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan sebuah amalan-amalan kebajikan di bulan Ramadan, tidak pernah meninggalkan kewajiban di bulan Ramadan, tidak pernah kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka Allah mengingatkan, kul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 58. Katakan Muhammad, kul bi fadlillah. Ayat ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad tapi kepada kita. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan fadl Allah, maka hendaklah hatimu itu ada cinta. Kalau hatimu itu ada cinta, senang kepada Allah, senang kepada Al-Quran, senang kepada masjid, senang kepada umat, maka itu adalah tanda-tanda orang bahagia. Kan nonton, Pak? Orang dikasih informasi datangnya Ramadan, sedihnya luar biasa, merasa dia sudah bagus, artinya kan melakukan sebuah kesombongan, padahal kita sebagai manusia biasa. Saat orang puasa sahurnya jam pagi fajar, dia sahurnya jam 9 pagi. Terus pundi enten, boten enten nonton jamaah masjid minggu. Saat-saat orang tadi malam itu munajat cinta dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah mencari hamba-hamba yang demikian itu di rumah Allah. Namun yang dicari bukan enten. Dilanjutkan lagi. Allahu innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di saat doa yang indah itu di tengah malam,
Dan saat itu Allah membuka hijab-hijab hidup kita. Namun seorang hamba Allah boten enten. Padahal sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai hamba-hamba yang sedang melakukan kebajikan, Ramadan datang, mendekatlah kamu. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang-orang yang senang gemar melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan, berhentilah, aku akan membebaskan dirimu. Dosamu sedalam lautan, setinggi langit, seluas samudra. Akan saya bebaskan dosa-dosa kamu, asal kamu tidak putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim hatta bi rahmatillah. Wahai hamba-hamba, itu surah Az-Zumar ayat 53. Jangan paham, itu kan sentuhan sentimental. Wahai hambaku yang berlumuran dosa, rahmat Allah. Orang yang berdosa itu masih diakui hamba Allah. Sakit panjenengan melihat teman yang melakukan kesalahan dan dosa, sampai masih berteman dengan bagus? Tidak bakal. Langsung loh. Rasa kasih kita mestinya kalau kita punya kelembutan hati, kita kasihani, bukan kita tuduh. Nah, kita tuh ada kalanya ada teman yang melakukan kesalahan, itu merasa diri kita paling suci dan sok semuji. Tuhan mengadab langsung orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Kita kan bohong, manusia bohong. Manusia tidak kalau tersangka makan itu kalau kaca mata batinnya tidak berbicara, mesti kita menuntut. Jadi, bukan ada teman, ada konco, tonggo, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke masjid. Ramadan ke masjid, tumben. Tumben, kok ke masjid? Mulai. Orang yang berdosa, kemudian dia itu mengerti Allah Maha Pengampun, lalu dia munajat cinta, mohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Dia melakukan dosa lagi, Allah mengampuni lagi. Melakukan dosa lagi, dia mengerti Allah Maha Pengampun, dia mohon ampun kepada Allah, bertaubat, dia berdosa lagi, dia akan masih mendapatkan ampunan Allah karena dia mengerti Allah itu Maha Pengampun. Ini hadis qudsi Pak, betapa rahman rahimnya Allah itu. Bisa jadi orang yang berdosa itu adalah sebagai titik akhir dia melakukan sebuah kesalahan yang pernah kita lihat, namun dia Allah membalikkan dengan rahmat, dengan taufiknya, dia akan berbalik menjadi 100 derajat, bahkan 1000 derajat, tidak menutup kemungkinan. Dan bisa jadi orang yang merasa dirinya suci dan sesok semuji itu tidak lebih baik daripada orang yang melakukan dosa tadi, karena Allah ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fasilitas surgawi. Ramadan itu adalah fasilitas haji. Fasilitas haji, Pak. Kenapa? Panjang
hari itu multazam kita kok. Panjenengan atau si multazam boten putih. Di akad apa? Doa mustajabah kan bisa. Padahal sepanjang hari, sepanjang malam Allah menurunkan ampunan. Dan ketika orang berpuasa mulai fajar sampai ghurubus syams, doanya tanpa hijab antara dirinya dengan Allah. Apa kita sia-sia? Tahun depan belum mesti kita itu dipertemukan oleh Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wangi sing poso mawon di bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, dengan keikhlasan mengharapkan sebuah keridhaan Allah, dengan kesungguhan lakasumtu wa bika amantu, betul-betul puasanya itu karena Allah, lillah ikhlas, niatnya itu loh bener, nawaitunya sama batinnya niku bener. Bukan karena lain-lain, bukan karena menurunkan berat badan, bukan menghilangkan kolesterol. Takut tahu Pak, satu Ramadan kok badanku bahagia begini. Bahagia itu tanda yang sejahtera Pak. Kenapa? Obesitas itu kan tanda bahagia Pak. Alhamdulillah Ramadan ketemu, nanti turun lagi nanti tubuh saya, berat badan saya 5 kilo kok. Biasanya saya itu kalau Ramadan kok tiap motor itu 5 kilo kok kan gitu. Tapi alhamdulillah juga pada Ramadan naik 10 kilo Pak. Sehingga kami mengingatkan banyak sekali orang puasa yang didapat lapar dan dahaga karena spiritual puasa bawa ternyata. Napa? Ini penyakit lesan yang membatalkan haji ketika orang umroh. Napa nih? Lesan. Ada masjid ngeten iki saat-saat tarawih ngoten nggih, saat-saat ceramah ngeten nggih, sempat-sempat Bu. Mulut itu nggih rada nakal. Ya Allah, imamnya panjangnya kan. Sekali ini saja aku tarawih di Masjid Anwar. Pindah mana Pak ke masjid sana. Ya Allah, Masya Allah imamnya itu gak hafal Al-Quran kali kan gitu. Kok cepat sekali kan gitu. Pindah lagi Pak, capek pindah, gak terawih. Subuh ngeten iki panjenengan wonten niku nek mboten jaga mulut ngoten. Pun asal pinten. Ceramah tarawih pertama, hari pertama, bojo panjang-panjang kok. Ngantuk mawon boten napa-napa, Pak. Jenengan hadir di sini ngantuk, itu sudah dapat rahmat Allah. Cuma dia boten dapat ilmu itu. Makanya Pak Haji Usman itu punya kiat. Subuhnya tadi ini berceramah, panjenengan nembok enggak ada HP, ini betul catatan. Tapi atas betul HP. Ketika panjenengan buka, langsung medal nopo. Oke, belum medal nopo. Yang dicari itu Al-Quran Android. Tapi metune, wow. Padahal Nabi mengingatkan puasa ngeten iki dikurangi walking, big
cooking and shopping, dikurangi jalan-jalan, itu bisa mengganggu kualitas puasa. Dikurangi lihat-lihat, bisa mengganggu pandangan nafsu. Dikurangi nopo? Dikurangi nopo? Loh, lihat-lihat nang mall itu kadangkala di sana 5 jam, Pak. Pegang Al-Qur'an 5 menit pun mboten gak kerasa. Bokong ku yo obah wae. Iki kados pengajian ngene iki lho kan gitu. Wong sedurunge 2 jam ngono ya wis rada cekak-cekluk gitu mripat itu. Lah memang itu kita punya kelebihan kok, Pak. Orang Ramadan itu dilebihkan oleh Allah. Mantun sahur itu ecos sampai. Nggih. Nggih, maunya organ tubuh niku nang Masjid Abot, mau sahur nang Masjid Abot, enake cinta tempat tidur. Ambil air wudu abot, qiyamul lail nggih abot, poso nggih abot. Jenengan poso iku kalau ngikuti organ tubuh boten poso. Tapi Ramadan kita dididik oleh Allah. Allah menyintai hambanya. Yang dihidupkan itu adalah bukan organ tubuhnya, yang dihidupkan adalah rohaninya. Wong biasa itu 8 jam, 6 jam itu sudah minum kan begitu. 24 jam makan 3 kali, minumnya beberapa kali. Sekarang diganti siklusnya oleh Allah, dirubah oleh Allah. Kamu jangan memanjakan organ tubuhmu. Kamu sekarang akan saya manjakan rohanimu dengan Ramadan itu, maka rohani ini akan menggerakkan hidup kamu yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi apa? Menjadi dekat. Yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Rohani itu dihidupkan oleh Allah sehingga di dalam diri kita ada niatan bersih untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk cinta Allah. Ketika puasa hati kita ini boten bersih, hati kita boten cinta kepada Allah, maka berat dalam hidup itu. Waktu ini Pak, panjenengan ambil air wudu ringan apa berat? Nang masjid, alasannya masjid kok adem. Lah memang masjid itu rumah Allah. Nok njaba panas, nok jero masjid adem. Ning njaba iku adem, nok jero masjid hangat. Ono kopi buat niku. Nah kalau panjenengan nuruti adem, yuk gak berangkat haji. Nuri berat, gandoli harta kekayaan. Umroh 40 juta, haji 60 juta. Eman mas, tukono mas oleh berangkat haji. Rohani itu dihidupkan oleh Allah. Kalau panjenengan hidup mengikuti organ tubuh mulai lahir hingga mati mengikuti organ tubuh, maka kehilangan cinta kepada Allah. Diperintahkan sholat subuh berjamaah, dipanggil oleh Allah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jenengan hatinya bergetar apa betul? Kalau nggak bergetar ya udah di rumah saja. As-salah khairu minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Tubuh mengubah bahasa itu. An-naum khairu minas salat.
tidur itu lebih bagus daripada sholat. Apa? Manja, dimanjakan tubuh, gak bergerak Pak. Justru hari ini Ramadan ini terempat cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, cinta masjid. Hidup itu ringan. Berbahagialah kamu mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah Allah, dipertemukan di bulan Ramadan. Itu rezeki yang paling agung. Orang pasti dikasih kesempatan hidup oleh Allah di bulan Ramadan, itu rezeki yang luar biasa. Pun panjenengan siang nanti ini jadul, kalau keluaran yang terbagus tidak ada siapa-siapa, hanya ada saya. Saya ngasih aku, silakan diminum. Saya puasa, nggak usah diminum satu botol aqua itu, satu tetes saja. Kamu kalau kamu mau masukkan satu tetes air, bawa pulang. Ini bawa pulang. Terus putih. Harga tubuh bicara nomor. Bagus ya. Kalau panjenengan tidak mengerti bacaan imam sholat yang pertama, rakaat pertama tadi, asyaiton. Nah itu bacaan pertama tadi. Kalau organ tubuh kita bicara, dibawa pulang Pak dengan setetes air, kita masukkan dalam rongga mulut kita. Napa? Puasanya sempurna? Ya batal. Wa ajma'u wa khairum mimma yajma'un. Ternyata ibadah Ramadan, puasa Ramadan itu lebih terhormat, lebih baik dibandingkan dengan harta kekayaanmu yang kamu kumpulkan. Itu antara surga dan neraka. Jangan gada uang 1 miliar masuk neraka boten kosong gitu. Masuk neraka dengan boten gada uang 1 M masuk surga pilih putih. Bu, jangan kalau punya emas 1 glodok gelang banyak gitu, di tangan jejer ono 100 gelang, sehingga kalau doa itu Rabbana kerincing terus kalungnya ageng gitu. Terus jeneng suatu saat dipundhut oleh Allah gelang kalung niku milik sinten? Milik sinten? Anak. Gak bakalan. Milik bojo baru. Terus pundi? Nggih, Pak. Ya suaminya. Oh, enggak pantas kayak ini. Sing pantas bojone bapak. Sing angkat. Lah daripada begitu kan di bulan Ramadan sedekahno. Iku nanti sangune gitu. Sangune nopo? Bapak mingoten. Loh, enggak. Nah, ini Ramadan itu khairun mimma yajma'un. Kalau kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dibebaskan oleh Allah, itu lebih baik daripada harta kekayaan yang kamu kumpulkan. Sedangkan harta kekayaan yang kamu kumpulkan itu tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Mungkin Pak. Makanya di bulan Ramadan itu Masya Allah,
Sedekah sangat dianjurkan. Nggih. Setiap amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Nabi itu di bulan Ramadan itu amat sangat dermawan. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan, Nabi itu dermawan. Di bulan Ramadan amat sangat dermawan. Maka niki bisa kita tiru. Maka kalau sudah begini, memberi takjil buka satu orang, maka orang itu mendapatkan pahala seperti buka orang yang diberi takjil, dan itu buka orang yang kita kasih pahala, yang kita kasih buka itu tidak dihilangkan oleh Allah, namun kembali kepada diri kita. Sekali puasa dapat 2 nilai puasa. Nopo? Takjil dan buka. Jadi kalau panjenengan gagal 5 anggota keluarga, makan kan cuma 2 kali. Di luar Ramadan kan 3 kali. Yang 1 kali dibawa kemana? Disimpan. Jaga mau mangan masjid. Boleh, tapi panjenengan pun harus gitu. Boleh memberi sedekah kepada tetangga, ya boleh. Tapi jangan menerima terus tapi nggak ngasih. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ramadan itu saatnya kita menjadi dermawan. Kalau di bulan Ramadan hilang sedekahnya, hilang dermawannya, pada di bulan Ramadan tidak bakalan di luar Ramadan nanti seperti ini. Karena ukurannya di bulan Ramadan saja dikasih motivasi orang, maka di luar Ramadan mesti nopo Jadi menjadi budaya kita, Pak. Minimal kalau anggota keluarga itu 5 setiap sore ngasih makan minimal 5 orang. Ayo masjid lagi insya Allah makmur. Jenengan di rumah pikir apa? Masjid etika. Saat waktu mustajabah menjelang maghrib itu waktu mustajabah. Ibu-ibu, jam 4:30 maghribnya jam itu 5:30 lebih, minimal jam 4:30 sudah selesai di dapur. Terus nopo? Ambil air wudhu, baca Quran dengan keluarga di rumah, zikir kepada Allah, berdoa di rumah. Kalau di rumah nggak sempat dan nggak punya apa-apa, ke Masjid An-Nur. Insya Allah tentang kemarin belum ada, hanya Jumat saja. Nanti sore banjir rezeki Allah di sini, dan tidak pernah miskin orang yang ngasih buka dan takjil itu. Dan orang yang dikasih takjil juga nggak pernah miskin, menjadi orang kaya. Yang ngasih tidak miskin, kan gitu ya, tetap kaya. Yang buka juga tetap kaya. Masih bangun, Pak, masjid ini masih bangun. Saya pernah, saya kesini kok tahunan terus, masjid luar biasa. Hebatnya masjid ini, Pak, bukan masjid rehab, masjid tetap dipakai sholat, auranya tidak hilang. Masjid Ramadan saat indah itu di masjid. Kalau haji, iktikafnya itu wukufnya di Arafah. Kalau panjenengan iktikaf wonten pundi? Pilih mawon Masjidil Haram napa Nabawi? Apa Masjid An-Nur? Loh, ini menghidupkan iktikaf, itu sunnah Nabi. Hidupkan. Cintai Allah dengan zikir kepada Allah. Cintai Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi.
Ramadan niku yang wajib niku poso mawon tunggal. Nggih. Ingkang kata napa? Sunnah. Amalan Ramadan itu yang sunnah itu banyak, mengakhirkan sahur, menyegerakan takjil, kemudian qiyamul lail, napa malih? Nabi setiap Ramadan niku darusan kali malaikat Jibril. Panjenengan darusan kali sinten? Nabi niku pas setiap Ramadan niku darusan kalian malaikat Jibril. Malaikat Jibril Ramadan datang, Nabi membaca, terus kita apa malaikat Jibril yang nyimak gitu. Terus kita yang nyimak sinten? Padha wae. Mau nyalakan, wong padha wae. Sing maca belajar bareng itu lebih utama. Udah enggak usah. Maca dewe Ustaz. Sungkan saya teman. Majtama'a qaumin fi buyutillah wa tadarrusuna al-Qur'an. Suatu kaum yang berkumpul di masjid deras Al-Qur'an, nuzilah. Allah menurunkan sakinah. Allah merunjuk rahmat. Malaikat-malaikat memberikan rahmat, mengayomi, melindungi orang yang berada di rumah Allah, tidak pernah sedih. Digembirakan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang fakir akan dikasih kecukupan oleh Allah, yang sulit dimudahkan oleh Allah. Maka orang yang memakmurkan rumah Allah tidak pernah miskin. Orang yang baca Al-Quran hatinya dikembalikan oleh Allah, besok Al-Quran menjadi syafaat pada hari kiamat. Nama kita sudah dicatat oleh Allah. Maka puasa, hidupkan sunnah-sunnah. Qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yaitu untuk menggapai rahmat ampunan Allah di masjid tempat mustajabah untuk berdoa kepada Allah. Nah, niki pengantar kuliah pertama binjing dilanjutkan kali konco-konco makri. Nah, bu bapak masih awal Ramadan ditonton niati betul-betul imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nawa itunya ditonton. Kalau niatnya itu api nanti ringan. Kalau niatnya itu karena orang jeglek berarti tengah jalan. Karena ingin mendapatkan ujian, takut dicaci orang. Iman karena tidak ada yang mengerti puasa dan tidaknya diri kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu puasa mendidik kita menjadi orang yang jujur kepada diri sendiri, jujur kepada masyarakat, dan lebih-lebih jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah capaian ibadah puasa kita, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan apa yang saya urut bukan wonten manfaatipun untuk bekal perjalanan kita ke depan sampai mendapatkan sebuah kelezatan Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Kurang lebihnya nuwun ngapunten. Wallahu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan Ada pertanyaan. Terus kita harus menjaga rohani. Nafsu di mana, Pak? Nafsu itu di mana? Jadi makanya Bapak, maka kita banyak lebih ikut kepada apa? Tubuh kita. Kalau rohani kita berbicara, maka nafsu akan terkendali. Maunya nafsu itu akan terbakar. Nafsu itu kan dorongan. Lawan nafsu kan dorongan
yang menuju kepada kejelekan kecuali dibimbing oleh Allah dengan rahmat Allah. Inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Tidur itu menurut nafsu sekecil. Tidur itu ibadah kalau diniati adalah ibadah. Tidur ini sopo. Tidur wong beriman, tidur itu ibadah. Kalau rohani kita berbicara, maka tidur wudu dulu. Tidur baca surat-surat pendek. Tidur mulai tidur istighfar. Mau tidur sholat apa? Witir dulu. Berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan aku jam 3 ya Allah. Nanti aku akan menikmati inti mesra kepada Engkau ya Allah. Karena saat itu sepertiga malam terakhir Engkau turun ke bumi, menurunkan rahmat, menurunkan ampunan, setiap doa akan dijabahi oleh Allah. Maunya tubuh terus putih, maunya nafsu terus putih. Labot memang. Apa? Maka nafsu itu adalah sebanding dengan organ tubuh kita. Ketika nafsu kita tidak dibimbing oleh Allah, namun nafsu membimbing hidup kita, organ tubuh kita sering berbicara, bukan hati nurani. Maka puasa ini adalah imsak, menahan menahan makan, menahan minum, dan menahan kebutuhan biologis. Napa? Seks. Hidup manusia biologis cuma itu, Pak. Jangan lihat di mana-mana. Kesenangan kan cuma itu. Makan, minum, terus napa? 3. Seks. Mulai lahir hingga tua nanti, kalau rohani tidak berbicara, hanya itu aja. Orang tua paling rewel adalah menyangkut persoalan apa? Makan. Maka kalau rohani berbicara, maka ada sifat qanaah. Maka puasa itu tidak digerakkan, dihidupkan rohani kita oleh Allah. Maka salafus saleh, Bapak, 6 bulan sebelum puasa itu sudah persiapan yang luar biasa. Sebelum puasa kita kan biasanya kan berrajab 3 bulan, 2 bulan. Tapi orang salafus saleh itu sebelum tamu yang datang 6 bulan itu sudah mencoba membersihkan badan, tathhirul abdan wa tathhirul qalb. Udah membersihkan organ tubuh dengan istiqomah, sholat jamaah, bertaubat kepada Allah, melatih hatinya itu menghilangkan penyakit-penyakit batinnya. Ramadan ini, pada Ramadan 6 bulan Ramadan menjaga, mempertahankan amalan-amalan Ramadan 6 bulan sehingga bukannya tercelah. 6 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan Ramadan. Pak, kalau panjenengan mana tamu diberi kabar tamu persiapan dengan nggak persiapan, saya ikuti persiapan. Mempertahankan. Nah, sehingga Ramadan nikmat. Maka di bulan Ramadan itu adalah membimbing nafsu kita, dibimbing oleh rahmat Allah. Kalau hati kita hidup, gimana cara menghidupkan hati? Zikir kepada Allah yang banyak. Atiullah wa atiur Rasul la'allakum turhamun. Dengan Al-Quran kasih rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazighu adh-dhalimina illa khasara. Mana mungkin kita tidak pernah mendekati Al-Quran, hati kita atos. Napa hati atos? Kalau sudah itu hati atos, cinta kepada Allah berat, ke masjid berat, zakat berat, infak berat, api karo tangga juga berat. Maunya organ tubuh kita kan nggak mau Pak silaturahim ini. Jangan silaturahim digerakkan nafsu. Dan rohani kita. Kalau nafsu kita menggerakkan, curi ini pun nggak bawa kok. Aku rona ya aku ya bawa apa ya. Kalau
silaturahim aja. Itu kalau sudah pertimbangan nafsu kan ampun. Jadi kan kalau punya salah kepada teman, enak itu aku menengahi, opo minta maaf yo. Ngikuti organ tubuh kan berat Pak. Mohon maaf itu kan berat. Yang lebih berat lagi nopo? Memaafkan. Yang berat lagi apa? Melupakan kesalahan. Maka kalau sudah hati itu bersih, kan gitu Pak. Tidak mengikuti nafsu lawwamah amarah, tapi nafsu mutmainnah grinding. Yang dididik oleh Allah di bulan Ramadan bagi nafsu itu bergerak menuju nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wa ma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang di bulan Ramadan itu mengerti kedudukan Allah yang Maha Rahman Rahim terpuji. Kemudian dia mampu menahan hawa nafsu. Maka kedudukannya hiyal ma'wa, tempat yang tinggi. Nampak? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang bertakwa itu di tempat surga yang begitu mulia. Nah, ini didikan Ramadan. Maka akhir Ramadan itu takwa itu kedudukan yang tertinggi. Man akram. Ketika Bilal itu naik, Bapak, disuruh Nabi naik kemana? Ke Adan di Baitullah. Kan Bilal orang hitam. Kalian sahabat nggak berani. Nah, kok itu ya Rasulullah? Terus kalian sahabat bertanya, Man akram ya Rasulullah? Siapa manusia yang mulia? Maka Nabi menjawab, Inna akramakum indallahi atqakum. Bahasanya Nabi kan gitu kan gitu. Loh, betul. Nah, masjid ini kalau kita ngikuti pandangan mana? Mau sampai merek mana masjid? Kalau jenengan jajar gitu, soft itu ya bapak-bapak. Niku kalau panjenengannya mempertimbangkan nafsu, akan nggak mau jajar kepada teman. Kenapa? Langsung panjenengan masuk, set, hati panjenengan disatukan oleh Allah. Aku nggak mau jajar wong ini kan gitu. Pakaiannya bau lebus, belum gosok gigi, terus curiga, kok nggak pernah amin ya kan? Jangan-jangan nggak gosok gigi kan? Mulai kan? Padahal ya kadang-kadang ya orang nggak mau terima, ya nggak apa-apa, wis apa-apa, wis nikmat saja, ambil aja itu kayak bulan puasa, bau mulut orang puasa jadi minyak mesin. Jadi gak usah gosok gigi, itu yang salah Pak. Jadi kalau begitu apa? Ya mengendalikan desa, pikir yang banyak beberapa mau ngomong, mau marah, langsung gini, so gini. Nah, kalau kita ikuti organ tubuh, Masya Allah berarti tubuh kita ini kan agak susah menyesuaikan diri Pak. Tapi didorong oleh apa? Hati nurani cepat menyesuaikan diri. Panas menjadi dingin. Panas dingin itu yang merasakan apa? Ya hati Pak. Hatinya panas itu tubuhnya panas Pak. Hatinya dingin ya. Tubuhnya dingin. Maka orang marah itu tubuhnya itu panas Pak. Apa buktinya? Orang marah mesti mukanya itu merah padam. Dan orang yang suka marah itu biasanya gak awet panjang. Buatan ini guyonan Pak. Sing sabar itu awet umur ini. Loh jantungnya normal loh Pak. Kalau orang marah meletup. Memang berat. Orang sabar kan ya. Gitu. Soal mati itu urusan Allah Pak. Tapi kita kan kalau sudah wafat ya itu ditakdirkan oleh Allah. Terakhir ada namanya Talha bin Ubaidillah. Di zaman Nabi ada sahabat itu yang masuk Islam malah kemudian ikut perjuangan Nabi. Yang satu itu adalah jihad fisabilillah, kedua-duanya wafat duluan. Ternyata yang kedua wafat berikutnya, tahun berikutnya, setahun berikutnya. Pada saat Talha bin Abdullah itu adalah mimpi bahwa ternyata yang nomor 2, wafat yang nomor 2, setahun berikutnya itu di depan pintu surga pertama kali. Justru yang pertama itu di kedua
Talha itu, kisah baju aneh-aneh dengan Nabi. Ada apa? Ya Rasulullah, ya Habibullah, saya mimpi sahabatmu ini dan itu ternyata yang gugur duluan itu ada di pintu surga nomor 2. Ternyata yang gugur di nomor 2 yang kemudian itu di pintu surga yang pertama, sehingga dimasukkan malaikat duluan ya Rasulullah ke surga itu. Kok ngomong ya Rasulullah? Oh begitu dah Talha. Benar Talha, ternyata sahabat yang kedua itu masih lebih bagus, amalnya masih baik, karena setahun berikutnya dipertemukan oleh Allah. Bisa ibadah, bisa nolong, bisa taubat, bisa sedekah, walaupun 1 biji kurma. Loh, sedekah 1 biji kurma itu membuka surga, menutup neraka. Jadi jangan ke masjid tiap hari bawa 1 kurma. Tinggal duwe hati nurani. Oke, maksud tak kok 1 kurma akan begitu. Lah kadang-kadang kita itu 1 kurma bahkan cukup, takjil itu Pak. 2, 3 bahkan cukup Pak. Cuma 3 kilo Pak. Nah bagi ikutin apa? Kalau hidup kan sudah nanti kan 1, 2, 3. Pokoknya yang ganjil-ganjil Pak. Analisis medis ternyata makan kurma itu yang ganjil itu bisa mengurangi kadar gula. Kalau 3 kilo kurangi Pak, ya enggak. Loh Pak. Jadi kan gampang. Jadi panjenengan ke Masjid An-Nur bawa 3 kilo kan gitu. 3 kilo 150, 180. Sukari kan. Cukup 1 bulan Pak, amal panjenengan berapa? Kalau dimakan oleh orang-orang, yaitu siapa? Mahasiswa bisa jadi itu nanti menjadi waliullah. Ngertos panjenengan yang makan takjil panjenengan itu nanti jadi waliullah. Itu yang bisa mengantarkan kita menuju surga dua. Kalau nggak jadi waliullah, gimana Pak? Insya Allah jadi wali murid. Jadi orang sukses. Nanti kalau jadi orang sukses ke Masjid An-Nur, mesti dia bertanya, kurang apa Pak Masjid An-Nur? Dulu saya tiap Ramadan saya makan di sini. Saya sekarang jadi pejabat. Mau tak beli ya masjidnya Pak ya? Maksudnya mau dia juga. Lo begitu Pak. Jadi kan nanam bajikan lebih-lebih di bulan Ramadan itu nanti ingat jasa-jasa itu. Mahasiswa orang yang dikasih makan banyak nanti masjid ini. Nanti suatu saat ingat kalau kemarin mesti mampir masjid, insya Allah begitu. Nanti panjenengan makan di masjid. Gini, bulan puasa reman Pak, bulannya mahasiswa. Mungkin sobo masjid kan lumayan Pak. Saminggu di An-Nur, saminggu di Ramadan, saminggu di Ayani, saminggu di Sabilillah, wis cukup. Mulai oleh surplus. Nggak makan 1 bulan. Nah, apa yang bukan makannya? Tapi seneng Pak masjid itu kalau dihadiri mahasiswa itu rame, makmur gitu. Hingga teman-teman saya, besok kalau kita nggak kebagian makan, itu yang utama. Tamu itu dimuliakan. Kalau ada orang nggak dikenal di sini, kemudian ada makan, tinggal 1 untuk situ. Itu jamaah yang saya. Ini buatan saya, aku kakak bagian loh. Ini hati nurani apa nafsu? Nafsu. Muliakan tamu. Maka wajar para takmir di sini memuliakan tamu. Masjid perbaiki supaya jamaah itu kerasa mau masjid, makmumnya nanti ingkang per kapitanya mungkin jenengan tiap hari itu 1.000 pinten bendino. Kalau nggak bisa panjenengan 1 bulan 3 juta, yo bendino 1.000 iku sama. Oh seperti ikhlas, tapi ojo saikhlase menurunkan gitu. Ya masjid kamar ini seperti ikhlas tak masuk surga.
Wis gak butuh, ikhlas itu bukan urusan takmir, itu urusan dirimu dengan Allah gitu. Maunya takmir ya apa masjid makmur gitu loh. Nggih Pak nggih. Ngoten nggih. Ini mboten naksa ngeten iki gitu. Ya Allah masjid makmur, sing makmur kan masjid Allah, lewat sinten? Jenengan sana. Harta panjenengan harta Allah. Kalau nggak dipakai sekarang kapan dipakai? 1.000 nanti berkitar di ada besok kan lepet bendera gitu. Malaikat terlibat, yo cepet masuk surga. Kau niku ahli masjid, ahli sodako. Wong kaya nggak pernah sodako. Tanya orang, baumu kok nggak enak? Hartamu dari mana? Gunakan untuk apa? Nah kalau menjawabkan ya Allah, hartaku saking panjenengan. Kanggomu, ya Allah, tambal ibadah. Kan enak. Jadi kalau sebut itu enak, jadi itu pada kita mengasah batin kita supaya bicara terus. Kalau sudah batin bicara ada getaran-getaran. Orang itu terbiasa ngasih orang, satu hari tidak ngasih orang, maka ada sesuatu yang hilang. Kebahagiaan kita adalah orang di orang lain. Kalau Anda bisa ngomong, Masya Allah ada kehidupan. Kalau panjenengan tiap hari bawa apa-apa ke masjid, sebab tadi tidak bawa apa-apa ke masjid, ente sih hilang tahu betul? Pasti ada yang hilang dalam diri. Nama rasa. Nih, Jangan-jangan malah ini ya, karena sholat ada terganggu rakaat, dan itu ternyata nafsu kita masih tinggi. Jadi ngeten, yang sudah ketok, ojo diketok-ketok no. Sakit. Amalan yang sudah lahir, ojo diketok-ketok no. Berusaha kamu menutupi. Nanti lho. Kalau sudah amalan rahasia, yo ojo diketok no. Nanti lho. Sing amalan rahasia, yo ojo diketok no. Amalan yang paling rahasia apa? Ibadah yang paling rahasia itu apa? Poso. Tapi kalau kamu itu puasa, ojo ketok-ketok no posomu. Yo ojo kok lu Nabi kalangan salafus soleh itu Pak kalau bulan Ramadan siapa yang tampilannya luar biasa, seakan-akan koyo enggak orang puasa, sehat gitu. Hakikatnya adalah puasa. Kiapun Pak. Nah kita kan punya kecenderungan kalau puasa ngoten niku kados tiyang poso-poso ngoten. Hakikatnya nggih boten poso kan gitu. Napa? Kula nikmat mahasiswa. Jam 7:30 sudah dikasih dispensasi masuk Pak. Tapi malah berarti diundur mana? Seperempat jam ditanya dari mana Mas ibadah Pak Wadoni kan? Tidur maksudnya kan? Ya wis usah kuliah kan tidur aja, kalau usah sholat tidur aja. Jadi puasanya tadi kalau bisa jangan dilihatkan puasa kita kepada orang lain. Napa? Jangan tampilan kita paling lapar. Oke, itu penting. Jadi tutupilah sesuatu yang rahasia dan yang kalau sudah tidak rahasia nggak usah diketok. Kalau penjiran berangkat haji ketok nopo betul? Wis nggak usah diketok-ketok no. Mungkin kalau sudah haji itu ibadah yang kelihatan nggak usah diketok-ketok no. Walaupun nggak diketok no, panjenengan tetap berangkat ke Mekah. Betul. Aku haji, nanti Mas ke Mekah. Mau haji kemana kalau nggak ke Mekah? Berat tak kata. Kenapa? Haji itu ibadah yang sangat sofas, maka walillahi ala nas. Jadi karena Allah kamu haji dan watimul hajja wal umrata lillah. Nah, betul. Jadi puasanya tadi pun diketahui koyo poso kiri-kiri. Ya waktunya kerja, waktunya ibadah ibadah, waktunya baca Quran ya baca Quran, waktunya tur jamaah, yo sangat. Nah enggak Pak, berubah.
nanti ibadah menurunkan etos kerja, padahal kerja di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh ateng apa itu kurang lebihnya dan subhanallah kami asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.